Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kembali lagi dalam pembahasan kitab fikih ruqyah yang ditulis oleh Ustadz Musdar Bustamam Cambuse LC. Tentunya kita mengawali ini dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sudah banyak sekali nikmat yang sampai detik ini kita rasakan. Sudah banyak sekali pemberian-pemberian dari Allah yang sampai detik ini kita nikmati. Maka merugilah kita kalau kita tidak ada sedikit pun rasa syukur kita di hati kita kepada Sang Pencipta yang sudah menciptakan kita. Merugilah kita tatkala nafas sampai detik ini masih bisa menghirup udara yang segar. Bagaimana saya ada di sekitar saya ada pepohonan, udara yang segar, mencium bau wangi. Merugi bagi kita kalau kita enggak enggan untuk bersyukur atas semua yang Allah sudah berikan kepada kita semua. Makanya poin inilah sangat penting di dalam kehidupan kita, dengan kita berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillah. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan yang mulia yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia. Jangan sampai kita tidak diakui oleh Rasulullah SAW di surga kelak. Jangan sampai kita termasuk orang yang tidak masuk dalam bagian golongan umatnya Rasulullah SAW. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Makanya mari kita dawamkan di saat ini untuk terus ikutin sunnah-sunnahnya sampai yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, dalam pembahasan lanjutan ya, yang sebelumnya kita bahas tentang apa ikhlas. Ikhlas itu apakah menerima upah? Itu kan pembahasan sebelumnya. Nah, di kali ini kita akan masuk kepada bab yang berjudul amanah dan menjaga rahasia pasien. Menjaga amanah dan rahasia pasien menunjukkan kualitas keimanan dan profesionalitas seorang peruqyah. Jadi dia nggak boleh membuka aib, membeberkan rahasia dan menyebutkan nama pasien kepada orang lain, termasuk memposting video pasien ke media sosial bukan akhlak seorang peruqyah. Apalagi dengan tujuan untuk mencari popularitas. Itu sangat nggak terpuji. Tapi aib manusia tetap harus dirahasiakan, karena bisa jadi apa yang telah tersebar dan menimbulkan fitnah. Jadi gini, teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Musdar Bustamam Cambuse LC memberikan sebuah ijtihadnya, pandangannya tentang nggak boleh membuka aib pasien, dengan salah satu contohnya menyebarkan video pasien ke media sosial. Menggelitik juga bagi saya, karena di channel saya ada tayangan-tayangan ketika saya meruqyah. Artinya ada videonya, ada bukti-bukti visualnya. Lantas bagaimana berkaitan dengan kitab ini? Bahwasanya yang saya tampilkan di permukaan, yang saya sebar di media sosial, yang saya sebar di YouTube, tentunya itu atas izin sang pasien. Jadi memang sebelum kita buatkan video itu, kita izin dulu sama pasien, mau nggak direkam. Mau nggak ketika direkam nanti kita naikkan di YouTube dan kita sebar. Mau nggak? Kemudian jawaban pasien mengatakan, kalau memang ini untuk kemaslahatan, kalau memang ini untuk syiar, kalau memang ini berkaitan dengan dakwah, silakan aja. Bagus kok, banyak orang tahu. Nanti saya juga sama dengan buku ini, khawatir ini membuka aib dia. Ternyata orang ini bilang enggak. Yang penting orang ini banyak orang jadi tahu dengan kasus yang saya alami. Contoh, ada kasus yang saya angkat di YouTube saya. Seorang indigo ya. Seorang indigo dan dia mau direkam. Dengan posisi kesurupannya dia direkam dan jin itu bercerita. Terus selesai saya tanya, aib enggak bagi dia? Dia bilang, ternyata ini sebuah pelajaran besar yang harus banyak diketahui oleh orang banyak. Kenapa? Karena pada umumnya orang, kita
ya, pada umumnya orang kita menganggap indigo ini kelebihan, indigo ini adalah sebuah anugerah dari Allah. Ternyata di balik indigo ada jin yang menguasai tubuhnya. Jadi ada efek yang sangat luar biasa yang ini membuat orang-orang jadi tergugah. Oh iya ya, ternyata indigo tuh gangguan jin. Itu contohnya. Wah, kaget nggak? Nggak kaget. Oke, jangan lupa like and subscribe channel ini biar tahu kisah seru lanjutannya. Oke. Contoh yang kedua, saya pernah juga naikin video berjudul dendam karena harta. Dendam karena harta. Padahal di video ini seorang wanita yang bercadar, dia saya ruqyah kemudian mengamuk dan dia bereaksi keras. Tapi menariknya adalah apakah ini membuka aibnya dia? Padahal ini berkaitan dengan kepribadiannya. Jadi di video itu ketika diruqyah ternyata dia seorang yang mendapatkan sihir dari saudaranya karena orang tuanya meninggalkan harta yang banyak sampai 600 miliar. Terus ada 15 rumah dan 15 rumah ini juga bukan rumah murah tapi rumah mewah seharga 10 sampai 15 M. Dan orang ini diusir sama dua saudaranya. Selain diusir, disihir pula. Padahal 600 M juga dibagi 3, walaupun dia misalkan dapat 100 M gak masalah juga. Terus dia dari 15 rumah dia dapat 1 rumah, itu gak masalah juga. Tapi menariknya adalah, subhanallah, orang ini malah justru disihir sama saudaranya. Orang ini justru terusir dari rumahnya, sehingga yang terjadi adalah penderitaan yang menimpanya. Tapi dia bercerita di dalam YouTube saya. Di dalam YouTube itu dia bercerita, dia menceritakan semua. Ternyata ada pesan yang sangat menarik bagi kita adalah efek dari video itu. Umat sadar ternyata harta waris itu panas ya. Makanya Islam mengajarkan Allah memberikan pembagian secara adil. Bahkan kalau kita datang ke ke KUA urus hak waris itu nanti dapat fatwa waris itu udah sesuai hitungan-hitungan yang yang Allah sudah tetapkan di dalam Quran surah An-Nisa. Artinya adalah hal ini perlu juga diinformasikan kepada masyarakat. Ini loh efeknya. Subhanallah ya. Jadi paling tidak dalam bahasan ini ada yang memang berbeda pendapat ya. Wajar lah. Ketika para ulama memiliki perbedaan pendapat, ikhtilafal ulama ini punya pendapat kayak imam empat madhab pun berbeda pendapat. Ada Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Itu walaupun Imam Ahmad bin Hambal yang Hanabilah, beliau murid dari Imam Syafi'i, kemudian Imam Syafi'i murid dari Imam Malik, pun punya perbedaan pendapat. Itu hal yang wajar sebenarnya ketika para ulama juga mempunyai para pendapat-pendapat berbeda. Paling tidak itu yang bisa saya sampaikan kepada semua teman-teman. Semoga video ini mencerahkan dan menjadi efek dalam kehidupan kita sehingga kita bisa tahu ini syirik, ini nggak boleh. Ini mengandung tauhid, yang ini punya nilai ibadah. Ini ada keberkahan karena kita menjalankan sunnah. Dan insya Allah terus berlangsung dan terus saksikan dalam kajian ini. Insya Allah kita mendapatkan manfaatnya dan tentunya kita bisa mengambil ibrah ini semua. Amin Allahumma amin. Saya minta maaf kalau ada ucapan yang salah diucap. Ini adalah kebodohan saya. Dan ketika ucapan ini benar, maka kebenaran milik Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiikum wa faqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.